Berikutnya adalah sosial media. Sosial media itu banyak, ibu-ibu, WhatsApp, terus Instagram, YouTube, sama Facebook, itu termasuk juga jenis-jenis media sosial. Nah, ibu-ibu nih pengennya online-nya sebatas tetangga dulu. Ibu-ibu bikin grup di WhatsApp, misalnya baju muslim Ibu Ina misalnya. Nanti dalamnya itu tetangga-tetangga kita join di grup itu, ikut di dalam grup itu, nanti misalnya ibu-ibu udah bikin baju, nanti dipasarin aja Bu di WhatsApp. Ibu-ibu nih ada nih baju model baru, siapa yang mau beli, dikumpulin nanti misalnya sampai 10 orang baru beli bahan, jadi lebih mudah dan hemat ya ibu-ibu, jadi karena belanja bahannya sekaligus, nggak satuan. Yang berikutnya, misalnya kita punya modalnya terbatas nih 1 juta atau 3 juta atau 3,5 juta ya ibu-ibu, kita biasanya beli dulu mesin jahitnya yang murah gitu, kan mereknya macam-macam ibu-ibu, ada Singer, terus ada yang terkenal itu Singer yang biasa harganya 2 juta sekian. Ada juga merek-merek yang kurang ternama tapi kualitasnya masih bagus, itu tergantung budget ibu-ibu ya kalau mesin jahit. Ibu pengen buka bisnis jasa jahit, ibu-ibu bisa bikin akun Instagram atau misalnya website, nanti ditulis namanya misalnya Rumah Jahit Ibu Nur atau Rumah Jahit Ibu Ina. Nah, nanti ketika konsumen lagi nyari-nyari butuh konveksi atau rumah jahit, mungkin bisa aja kalau rezeki nemuin toko kita, jadi bisa ada yang ngejahit ke kita. Itu ibu-ibu, jadi memang benar-benar kita butuh sosial media untuk promosinya. Nah, yang berikutnya ini cara pemasaran. Sosial media apa sih yang tepat untuk usaha kita ibu-ibu? Jadi sosial media itu dijelaskan dulu. Jadi media sosial itu adalah media dalam jaringan atau daring sebagai sarana yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain. Misalnya nih Bu, kayak sekarang lagi corona, ibu-ibu tuh nggak bisa pulang kampung, jadi kan ketemu sama orang tuanya lewat media sosial, video call gitu ya Bu. Itu kan dengan adanya media sosial kita sangat diuntungkan. Dan yang kedua, kita bisa membuat, bertukar, dan berbagi informasi, misalnya seperti foto, video, atau teks dan audio dalam sebuah komunitas virtual. Itu yang dimaksud media sosial. Yang berikutnya, ibu-ibu ini yang menarik nih. Jadi orang Indonesia itu Bu, 150 juta dari 267 juta masyarakat di Indonesia adalah pengguna aktif media sosial. Jadi bisa ibu-ibu bayangkan nih, dari 150 juta yang aktif ini, 0,01%-nya aja jadi followers kita, pengikut kita di media sosial, kita bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi dari barang yang kita jual. Atau kalau sekarang itu orang belanja online biasanya melalui Instagram atau melalui Shopee atau Tokopedia atau Lazada ya ibu-ibu, itu marketplace untuk berbelanja online. Jadi ketiga akun tersebut adalah media sosial yang paling diminati di Indonesia. Yang berikutnya nih Bu, di YouTube tuh bisa apa aja sih Teh gitu. Nah, kalau di YouTube itu kita bisa ngupload video yang durasinya panjang, jadi kayak nonton film gitu Bu, nonton film singkat itu bisa di YouTube. Terus YouTube itu bisa siaran langsung. Kalau di Facebook mungkin udah pernah lihat ada siaran langsung, di YouTube pun bisa bikin siaran langsung. Dan yang kedua adalah Instagram. Instagram ini kita bisa ngupload foto, kita bisa ngupload video pendek ibu-ibu, terus kita bisa ngupload Instagram story yang bentuknya bulat-bulat itu di atas, yang hanya bertahan 24 jam. Jadi kalau setelah 24 jam, Instagram story itu akan hilang otomatis. Dan yang berikutnya, sekarang Instagram pun ada menu IGTV ibu-ibu. Jadi kita bisa nonton kayak film yang berdurasi pendek sekitar 14 menit sampai 20 menit, itu di Instagram pun udah bisa. Terus Facebook ibu-ibu, Facebook ini udah pada tahu ya, mungkin sering update status, misalnya lagi lapar atau ada hujan gimana, suka pada curhat di Facebook. Nah, sekarang bisa juga nih Facebook dipakai buat bisnis. Facebook itu bisa dipakai buat kita sharing, misalnya ibu-ibu bikin produk model baru, kayak diumumin aja di Facebook, ibu-ibu nih saya bikin model gamis kayak gini, siapa nih yang mau beli? Nah, itu bisa lewat Facebook, otomatis nanti orang bisa melihat produk yang kita jual. Terus di Facebook pun ada album foto ibu-ibu, biasanya kita kan suka bikin album, misalnya ibu-ibu teh jalan-jalan ke Pangandaran, nanti bikin album pas jalan-jalan di Pangandaran, jalan-jalan ke Pantai Carita. Nah, jadi kalau mau bisnis di album foto di Facebook, biasanya nanti dalamnya saya ibu-ibu bikinnya gamis, nanti bikin album Bu khusus ini gamis satu album, terus ini bikin album lagi khusus baju batik, terus album khusus kerudung. Jadi nanti ketika konsumen mau belanja, saya mau cari kerudung nih, tinggal buka album yang kerudung. Saya mau cari gamis, tinggal buka album yang gamis.
Jadi enaknya kalau pakai. Nah ini Bu contoh akun Instagram. Akun Instagram itu seperti gini tampilannya. Yang pertama ini saya contohnya kerajinan tas ya, mereknya Biobags. Di sini kita bisa tulis Bu di biodata. Di sini biasanya ditulis kalau mau order lewat WhatsApp nomor berapa. Jadi kita cantumkan misalnya untuk order WhatsApp ke nomor sekian. Nah itu kita bisa cantumkan di biodata. Nah kemudian ini highlight ibu-ibu yang bulat-bulat ini. Itu highlight itu misalnya ibu-ibu udah bikin instastory ya, terus story-nya itu pengen lebih lama, pengen dilihat orang terus-terusan, kita simpan ke kolom highlight. Dan yang paling terakhir yang di bawah itu adalah koleksi foto-foto yang diunggah di akun kita. Jadi itu namanya feed Instagram. Jadi kayak halaman lah kalau misalnya di Facebook. Jadi itu buat Instagram. Yang berikutnya ini YouTube. Di YouTube itu kita bisa nonton kayak cerita yang panjang. Contohnya nih Bu, bisnis industri kecantikan. Ini mereknya Emina Cosmetic. Di sini ada tombol buat mengikuti. Terus ini adalah koleksi video yang diupload. Jadi di YouTube tuh tampilannya akan seperti ini ya Bu. Dan yang berikutnya ini Facebook, main lama ini media sosialnya. Ini contohnya ada kedai minuman Starbucks. Nah biasanya di sini Bu untuk cover gambar utamanya itu mengenai produk apa yang kita jual. Ini misalnya ibu-ibu bikin Facebook halaman ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu bikin Facebook halaman, nanti ibu-ibu bisa gambarnya di sini misalnya baju muslim yang baru ibu-ibu jahit. Jadi orang tuh pas buka Facebook ibu, ibu tuh lagi bikin produk tertentu. Jadi kita bisa tampilkan di sini di kolom cover. Kemudian Bu, di sini ada buat status. Nah, yang status itu akan berupa tulisan. Ibu tinggal tulis aja di sini misalnya, halo ibu-ibu, kami bikin gamis model terbaru nih, ada warna hitam putih, terus ada warna-warna pastel. Nah, boleh ibu-ibu ceritakan di kolom wall di situ, kolom wall posting. Nah, ini mungkin Bu beberapa media sosial yang cocok. Misalnya ibu-ibu pengen bisnisnya fashion ya, karena sekarang kita topiknya fashion. Fashion itu termasuk yang masuk ke segala berbagai macam media sosial. Ke YouTube masuk, bisa ya, terus di Instagram bisa, di Blogspot juga bisa, sama di Facebook juga bisa. Jadi bisnis fashion itu memang termasuk yang mudah diterima oleh berbagai orang. Jadi kita bisa ngikutin channel-channel media sosial ini ya Bu ya untuk berbisnis online. Nah ini Bu contohnya untuk pengambilan foto produk. Ini produk saya, Celosia Ethnic, ketika saya baru mendirikan bisnis di tahun 2016. Ibu-ibu mungkin bisa lihat ya di sini fotonya tuh masih seadanya Bu. Bener-bener cuman di depan halaman, terus nggak menarik gitu Bu foto-fotonya. Terus di bagian sini pun ada foto rok, yang tadi rok yang diperagakan ibu-ibu tadi ada yang rok lilit itu sama saya cuman digantung di sini, digantung pakai hanger. Itu karena belum ada modal yang besar untuk beli manekin seperti ini. Jadi benar-benar cuman mengandalkan hanger aja. Nah, pas sudah digantung gitu mungkin kita sebagai konsumen mikir kayak ini tuh bahan atau misalnya buat taplak meja atau apa sih gitu kan, nggak kebayang ibu-ibu. Makanya kenapa kalau kita mau fotoin produk itu bagusnya pakai manekin yang patung tadi, atau misalnya bayar model untuk difoto. Jadi orang lebih kebayang kalau dipakai di manusia itu seperti ini produknya. Ini berikutnya, ini contoh produk saya. Jadi kan tadi 2016 fotonya masih apa adanya ibu-ibu. Nah 2017 saya sudah mulai ada modal beli manekin. Manekin ini yang ada lengannya harganya variatif ibu-ibu, dari mulai 600.000 sampai 1 juta tergantung bahannya apa. Nah ada juga manekin yang tanpa lengan, itu harganya lebih murah, sekitar 160 ribuan bisa ibu-ibu cari di Pasar Baru kalau di Bandung, di lantai 6 itu tempat jual manekin di Bandung. Jadi setelah udah dipasang di manekin seperti ini nih ibu-ibu, ternyata peminatnya jadi lebih banyak. Jadi kita bayar agensi Bu. Jadi bahan yang Celosia punya, baju yang Celosia punya dikirimkan ke agen fotografer. Itu di Instagram banyak ada manajemen fotonya. Nah di situ nanti foto produk kita akan difoto di studio. Nanti kemudian akan dikirimkan Bu hasil fotonya. Nanti foto-foto berupa soft foto seperti ini
akan dikirimkan melalui WhatsApp atau melalui Facebook atau melalui email. Nah ini 2019 sampai sekarang nih ibu-ibu. Yang menariknya lagi, setelah aku pakai model yang bule ini, ternyata mungkin karena batik ya ibu-ibu, jadi batik itu kan Indonesia banget. Jadi kalau dipakai ke model bule kayaknya kurang Indonesia banget. Nah akhirnya ini di kanan, foto di kanan aku pakai sendiri Bu di cermin. Jadi apa ya, selfie gitu di cermin. Ternyata fotonya lebih banyak disukai ketika fotonya pakai cermin gitu. Jadi orang kebayang mungkin kalau dipakai di proporsi badan orang Indonesia itu akan seperti ini. Jadi dulu saya pas tahun 2016 masih pakai kantong kresek yang abu. Nah ini. Tapi di sablon. Mereknya itu Celosia. Di sablon. Nah terus tahun berikutnya sekarang kan lagi ngetren ya ibu-ibu kayak dus, pakai dus gitu. Jadi kayak mungkin ibu-ibu suka lihat teman-temannya beli produk terus difotoin gitu, divideoin, kayak dipamerin lah ke teman-temannya, foto video dari dus dibuka. Nah itu akhirnya aku beralih ke video yang di dus itu Bu, yang di tengah-tengah. Kenapa pakai dus ya itu buat mengikuti zaman. Jadi benar-benar selain ramah lingkungan, dus juga terlihat lebih cantik kalau misalnya mau dibikin buat jadi kado. Cuman Bu, dus tuh kan menuhin tempat ya di kantor, jadi benar-benar bikin sempit. Akhirnya beralih ke ini goodie bag yang di kanan ini. Jadi ini adalah pengiriman terakhir Celosia waktu Lebaran kemarin dari pesanan dari Malaysia dan Singapura. Jadi benar-benar dengan pakai goodie bag ini karena dia ringan, jadi buat nyimpan di kantor pun lebih nggak makan tempat ya gitu daripada dus. Jadi akhirnya sampai sekarang kita masih pakainya goodie bag seperti ini. Untuk waktunya sudah mendengarkan penjelasan singkat tentang bisnis fashion. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, boleh banget ibu-ibu, nanti tinggal langsung nyalain aja Twitternya atau melalui kolom komen mungkin ya Healthy ya. Oke, silakan. Di tempatnya Pak Wahid ada yang mau bertanya? Katanya cara packaging atau pengemasan gitu mungkin Bu. Belum ada cara packaging ya. Ya. Mungkin bisa diperagakan dari ini kita mau peraga ini ibu, kalau misalnya kita packing itu biasanya bahannya ini baju jadi tadi yang kita coba jahit ini, terus kita pakai sebenarnya masih pakai plastik tapi plastiknya yang bening. Biasanya kita pakai plastik namanya OPP 30. Oh iya ibu-ibu, untuk ini pengiriman paket sekarang kan udah banyak ekspedisi ya, ada Si Cepat, ada JNE, ada JNT. Nah itu tuh mereka bisa memfasilitasi kita untuk ngambil paket ke rumah. Jadi ibu-ibu nggak perlu harus nganterin ke ekspedisi, misalnya tiap ada satu paket kita harus naik motor dulu nganterin ke JNE. Nah itu nggak perlu, ibu tuh sekarang udah bisa diambil maksudnya sama tugas kurir. Kalau kita biasa packingnya gini, yang dibutuhkannya goodie bag, terus plastik OPP 30. Jadi biar tujuannya bajunya nggak basah. Ini kita packing, terus kita masukin ke dalam goodie bag. Nah biasanya kita itu dapat dapat plastik lagi dari ekspedisi ini. Kalau Celosia ini pakainya Si Cepat. Nah plastiknya ini tuh nanti buat masukin dari goodie bagnya itu ke plastik. Karena kan kalau misalnya musim hujan gitu, biar baju-bajunya nggak kebasahan di dalamnya. Bungkus sendiri juga untuk memastikan bahwa kemas dilipatnya rapi, bagus gitu ya Mbak ya? Ya betul Bu. Jadi bisa juga biar buat ngecek juga kayak kita alamatnya itu biasanya udah di print, alamatnya juga nggak tulis tangan kayak ini. Kita bikin satu alamat tinggal ditempelin ke nanti juga disiapin di raknya. Ini banyak stok, ini stok kayak bahan berwarna. Jadi gini Bu, tinggal ditempel alamat di atasnya misalnya.
tinggal tempelin kertas alamat pura-puranya kayak gitu. Nanti tinggal kita tungguin ekspedisi untuk mengambil paket ibu-ibu seperti itu. Wow, terima kasih rapi sekali kemasannya. Kami di sini jadi pengen order Celosia ya. Pengen nanya sebenarnya kalau di modal awal 1 juta, sekarang sudah berkembang sampai berapa Mbak Valeria kalau berkenan memberitahu? Untuk omsetnya alhamdulillah sudah sampai 3 digit. 3 digit, wow, luar biasa. Itu kalau misalnya lagi kayak hari raya gitu, kayak misalnya Idul Fitri atau Idul Adha, atau misalnya hari raya yang membutuhkan baju batik yang banyak, atau musim nikah gitu Mbak. Sekarang kan biasanya habis Idul Adha itu musim nikahan ya, itu biasanya lebih juga. Oke. Terus kemudian biasanya kalau ganti model itu setiap berapa kali atau menyesuaikan dengan stok bahan biasanya kalau Celosia? Kalau Celosia ini jadi memang aku tujuannya selalu nggak mau bajunya itu jadi pasaran, karena berkaca sama diri sendiri nih Mbak. Misalnya pakai baju tiba-tiba kita keluar rumah ke undangan samaan gitu banyak kan jadi kurang kerasa eksklusifnya. Makanya kalau di Celosia itu satu desain rata-rata maksimal hanya 10 set dibuat, jadi nggak akan lebih dari itu untuk menghindari orang ketemu baju yang sama dan biar lebih variatif. Jadi memang Celosia itu tiap hari hampir ada stok motif yang berbeda-beda. Oke. Dan baru terus begitu ya? Iya. Oke. Siap. Terima kasih banyak sekali atas ilmunya Mbak Valeria. Mudah-mudahan ini sangat bisa langsung dipraktekkan oleh ibu-ibu di sini, Bapak Ibu pengusaha fashion. Terima kasih. Nanti juga yang pasti adalah nyampe di rumah udah bisa langsung bikin baju ya. Selamat mencoba praktek pola bajunya. Nanti tolong difoto kalau bajunya udah jadi. Kalau kondangan juga tolong di tag Mbak Valerianya begitu. Ya, waktu juga sudah. Ini bisa dilihat ini adalah outer yang tanpa renda. Jadi seperti pola yang tadi, tapi ini tidak digunakan renda. Nah, misalnya ini tuh lama banget lakunya, nanti aku tambahin renda di bagian leher sama bagian tangan agar terlihat lebih berbeda. Dan kuncinya adalah tetap kreatif gitu ya. Gimana caranya kalau misalnya minat ditambahin aplikasi apa supaya menjadi lebih menarik dan jadi baru gitu nuansanya ya. Ya. Terus kita foto produknya juga di tembok sini. Ini kan abu-abu, kita temboknya di sini fotonya. Terus pakai kain kering gitu, punya tanaman-tanaman buat foto. Jadi benar-benar seolah-olah foto studio padahal di kantor gitu. Padahal di kantor. Oke, padahal di ini sebelah kanannya tuh kalau dilurusin fotonya adalah stok barang ya. Iya benar. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Valeria Nesatama dari Celosia Ethnic sudah berkenan untuk berbagi pengetahuan. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya Mbak Valeria, atau misalnya pengen sharing sukses, cerita suksesnya Mbak Valeria sangat menginspirasi kami. Semoga bisnis Celosia dan ibu-ibu di sini terus berkah dan terus bertumbuh dan berkembang. Begitu tersebut dengan bisnisnya Celosia Ethnic. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dengan ini workshop bidang fashion untuk workshop bersama dengan Kementerian Sosial dan juga Orange Pusat Inkubator Bisnis Unik Pajajaran berakhir sudah.